Virus corona atau COVID-19 yang menjadi penyakit mematikan di tahun ini, penyebarannya yang masif menjadi salah satu faktor COVID-19 menjadi mematikan. Keganasan virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini secara keseluruhan menyerang sistem pernafasan manusia. Dalam hal ini, paru-paru yang menjadi organ paling terdampak COVID-19. Virus corona mampu membuat paru-paru kehilangan fungsinya dan rusak. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Ada dua bagian, kali ini kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenai organ-organ pernafasan dan mekanisme pernafasan. Berikut penjelasannya. Kita masuk ke organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, di depan kalian ini ada beberapa organ-organ pernafasan pada manusia, dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, yang akan bercabang menjadi dua yaitu bronkus, kemudian bronkiolus, paru-paru sebagai organ pernafasan paling utama pada manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan tempat di mana udara atau oksigen yang kita hirup pertama kali masuk. Di dalam rongga hidung, udara akan mengalami perlakuan ada dua. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, penghangatan. Penyaringan dilakukan oleh rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Penghangatan yaitu oleh bagian dari dalam hidung berupa konka yang banyak mengandung kapiler darah. Nah, apabila suhu di luar atau di lingkungan itu terlalu rendah, ketika masuk ke dalam rongga hidung, maka kapiler-kapiler pembuluh darah yang ada di konka itu akan melepaskan energi sehingga udara yang masuk itu akan sama dengan suhu tubuh. Nah, di dalamnya juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara kering yang masuk. Organ pernafasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Pada faring terdapat klep atau katup yang disebut dengan epiglotis. Katup ini berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, mekanisme kita bisa tersedak itu merupakan kerja dari katup epiglotis ini. Organ pernafasan yang ketiga adalah laring. Nah, pada bagian laring ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberikan warna suara pada manusia. Selanjutnya ada trakea dan bronkus. Penyusun dari trakea adalah 3 lapisan epitel, bersilia, dan berlendir. Nah, dari katanya saja harusnya kalian sudah tahu mengapa pada trakea ini harus memiliki silia dan lendir. Jadi, selain pada rongga hidung yang berfungsi sebagai penyaringan, trakea juga berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Trakea tadi pada bagian ujungnya akan bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus. Bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri. Berbeda dengan trakea, bronkus tidak terdapat cincin tulang rawan, tetapi hanya ditemukan jaringan ikat dan otot polos. Organ pernafasan selanjutnya dan merupakan organ vital atau utama dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus sebelah kanan tadi akan bercabang menjadi 3,
Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Cabang bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus terdapat di dalam kantong alveolus. Kantong alveolus dindingnya sangat tipis dan elastis dan berbentuk menyerupai bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler. Nah, disinilah tempat terjadinya proses pertukaran gas secara difusi antara O2 dan CO2. Paru-paru sebagai organ pernafasan utama itu dilindungi oleh selaput yang disebut dengan pleura. Kita masuk ke mekanisme pernafasan pada manusia. Ada 2 macam mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Bedanya apa? Bedanya kalau pernafasan dada itu terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk yang digerakkan oleh otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut itu terjadi karena gerakan otot diafragma. Nah, apa itu otot diafragma? Otot diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kalian bisa lihat di gambar, yaitu ini adalah letak dari diafragma ya, yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi atau yang dikenal dengan fase inspirasi, dan yang kedua adalah fase ekspirasi. Dari bahasanya saja harusnya kalian sudah mengerti bahwa inspirasi merupakan proses atau fase ketika udara masuk, sedangkan ekspirasi adalah fase ketika udara keluar. Bagaimana mekanismenya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase inspirasi. Kalian bisa lihat di gambar. Oke, fase ini dimulai dari kontraksi antar otot-otot tulang rusuk. Jika otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk dan tulang dada akan terangkat ke atas. Akibatnya, otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Rongga dada membesar ini menyebabkan paru-paru ikut membesar. Karena paru-paru membesar, maka tekanan udara dalam paru-paru berkurang sehingga udara luar dapat masuk. Itu merupakan fase inspirasi. Sekarang kita masuk ke fase ekspirasi. Fase ekspirasi itu terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi ya. Kalau tadi berkontraksi, kalau sekarang berelaksasi sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada posisinya turun ya, kembali seperti semula. Kemudian otot diafragma kembali relaksasi sehingga rongga dada mengecil dan menyebabkan paru-paru ikut mengecil. Karena paru-paru sudah mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah sehingga udara keluar. Baik, segitu saja video pembelajaran kita kali ini. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal seperti biasa di Edmodo. Submit tepat waktu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.